Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tambunan sebagai kameramen dan editor. Saya Anggun Anggreni Angelia sebagai asisten fisioterapis. Saya Amalia Ramadhani sebagai fisioterapis. Saya Fadlan Firmansyah sebagai pasien. Baik, sebelum ke videonya, kelompok kami terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesembuhan, serta komunikasi terapeutik dilakukan berdasarkan rencana yang dibuat secara spesifik. Komunikasi terapeutik dilakukan oleh orang-orang yang spesifik seperti orang praktisi profesional seperti bidan, perawat, dokter, serta fisioterapis dan tenaga kesehatan lainnya dengan klien atau pasien yang memerlukan bantuan. Komunikasi terapeutik juga dibangun atas dasar untuk memenuhi kebutuhan klien. Pada dasarnya, komunikasi terapeutik merupakan tujuan yaitu kesembuhan pasien. Dari beberapa pengertian di atas ini dapat dipahami bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan oleh perawat atau teknik-teknik tertentu seperti tadi dokter, bidan, fisioterapis yang mempunyai efek penyembuhan. Prinsip dasar komunikasi terapeutik. Menurut Surjani tahun 2005 ada beberapa komunikasi terapeutik yang harus atau prinsip komunikasi terapeutik yang harus dipahami. Yang pertama yaitu hubungan perawat dengan klien, di mana hubungan perawat dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan, di mana hubungan ini didasarkan oleh humanity of nurse and client. Kualitas hubungan perawat dan klien ini ditentukan oleh bagaimana perawat mendefinisikan dirinya sebagai manusia. Yang kedua yaitu perawat harus menghargai keunikan pasien. Tiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perawat perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat perbedaan latar belakang keluarga, budaya, dan keunikan setiap individu pasien lainnya. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya antara perawat dan klien adalah kunci dari komunikasi terapeutik, saling menghargai dan memahami apa yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga seorang perawat harus menjaga harga dirinya sebagai seseorang yang menjadi pasien. Baik, selanjutnya adalah karakteristik komunikasi terapeutik. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Di poin pertama itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu sangat penting karena tanpa adanya kejujuran, mustahil kita bisa terbidah hubungan saling percaya bersama klien. Yang kedua adalah ekspresif. Dalam berkomunikasi dengan klien, perawat atau fisioterapis sebaiknya itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien dan tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Terus poin ketiga itulah bersikap positif terhadap apa saja yang dikatakan dan disampaikan lewat komunikasi nonverbal, karena sangat penting baik dalam membina hubungan saling percaya maupun dalam membuat rencana tindakan bersama klien. Nah, terus selanjutnya keempat yaitu empati. Dengan sikap ini, kita sebagai fisioterapis atau perawat itu akan mampu merasakan dan memikirkan permasalahan klien seperti yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Terus yang kelima itu mendengarkan aktif, yang dimana mampu melakukan hal ini, kita sebagai fisioterapis atau perawat harus memiliki kemampuan mendengarkan dengan aktif dan penuh perhatian. Terus keterbukaan diri. Nah, seorang helper yang efektif memiliki kemampuan untuk menerima klien apa adanya. Oke, selanjutnya untuk poin ketujuh itu adalah sensitif terhadap perasaan klien. Dengan bersikap sensitif terhadap perasaan klien, perawat itu dapat terhindar dari berkata atau melakukan hal-hal yang menyinggung privasi atau perasaan klien. Terus yang poin terakhir adalah konsisten. Nah, perawat harus mampu memandang dan menghargai klien sebagai individu yang ada pada saat ini, bukan atas masa lalunya, demikian pula terhadap dirinya sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah komponen komunikasi terapeutik. Ada 8 hal. Yang pertama adalah pengiriman pesan, penerima pesan, umpan balik, konteks, media, dan sikap, dan yang terakhir adalah strategi. Fungsi komunikasi terapeutik yang pertama adalah mendorong dan menganjurkan kerjasama
antara perawat dan pasien. Yang kedua itu adalah mengidentifikasi atau mengungkapkan perasaan dan serta mengkaji atau mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh fisioterapis atau perawat. Yang ketiga itu dia adalah memberikan pengertian tingkah laku pasien dan membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Nah, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, hubungan terapeutik klien perawat. Hubungan terapeutik adalah proses komunikasi yang direncanakan dan diarahkan pada tujuan antara perawat dan klien dengan tujuan memberikan perawatan kepada klien dan keluarga klien atau orang lain yang signifikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Pengenalan penyebab komunikasi yang tidak efektif dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi terapeutik memberikan dasar untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Klien mungkin mengubah persepsi mereka tentang orang lain. Oleh karena itu, mereka mungkin berhubungan dengan perawat bukan pada dasar atribut realistis perawat, tetapi seluruhnya atau terutama atas dasar hubungan. Selanjutnya, batas-batas hubungan terapeutik. Dasar hukum terapeutik perawat klien didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat terhadap martabat dan nilai klien. Batasan profesional adalah batasan yang ruang antara kekuatan perawat profesional dan kerentanan klien dalam hubungan terapeutik. Mereka memisahkan perilaku terapeutik perawat terdaftar dari perilaku apapun yang disadari atau tidak, mengurangi manfaat perawatan bagi klien, keluarga, orang terdekat atau komunitas. Selain itu, batasan profesional memberikan keamanan, ketertiban, dan koneksi yang aman berdasarkan kebutuhan klien. Suatu hubungan menjadi tidak dapat diterima dan terjadi pelanggaran batas dengan pelanggaran terhadap kebutuhan terapeutik klien atau hak-hak dasar. Perawat bertanggung jawab untuk menjaga batas-batas profesional, bertindak sebagai advokat klien, dan untuk mengintervensi bila perlu untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran batas. Wesel 1994. Seorang perawat atau terapis adalah seorang yang dapat memahami apa yang dimiliki oleh seorang pasien. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya itu penerapan contoh kasus komunikasi terapeutik. Selamat pagi Pak, dengan Bapak Fadlan. Iya, dengan saya sendiri. Silakan duduk Pak. Baik Pak Fadlan, sebelum masuk ke tahap konsultasi, perkenalkan saya Amalia Ramadhani sebagai fisioterapis yang akan menangani Bapak pada hari ini, dan tentunya ditemani oleh asisten saya yaitu Anggun Anggraini. Salam kenal Ibu. Baik Pak Fadlan, di sini saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan, di mana pertanyaan ini sebagai riwayat kebutuhan diagnosis untuk Bapak ke depannya. Oke, pertanyaan pertama yaitu, apakah pernah Bapak berkonsultasi di rumah sakit seperti ini sebelumnya? Dirujuk ke rumah sakit ini pertama kali untuk melakukan rehabilitas. Baik, pada pertanyaan kedua, apakah Bapak bisa menjelaskan kronologi lebih jelasnya? Bagaimana Bapak mengalami kecelakaan tersebut, serta keluhan apa yang Bapak alami? Baik Pak Fadlan, jangan cemas ya, kami sebagai fisioterapis akan membantu Bapak untuk sembuh kembali. Dan tentunya kami akan menyiapkan beberapa treatment serta exercise agar lutut Bapak akan kembali seperti normal kembali.
Ya, terima kasih Bu. Kira-kira apa manfaat dari treatment dan exercise Bu? Treatment dan exercise ini adalah menggunakan berbagai teknik untuk membantu pasien dalam meningkatkan fungsi fisiknya seperti melakukan latihan peregangan, latihan keseimbangan, latihan kekuatan, serta terapi manual. Oh, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, mari kita ke ruangan pemeriksaan ya Pak, dan izinkan saya melakukan pemeriksaan dan nantinya akan dibantu oleh asisten saya. Misi Pak, boleh saya periksa? Untuk saat ini kami belum bisa mengambil tindakan lanjut. Sebaiknya Bapak menghindari aktivitas-aktivitas yang berat maupun ringan yang banyak mengakibatkan gerakan-gerakan pada tungkai, khususnya pada lutut yang cedera. Apabila terdapat rasa nyeri, silahkan langsung menghubungi saya ya Pak. Pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Silahkan kembali ke meja ruangan. Saya bantu Pak. Bagaimana kondisi Anda setelah melakukan beberapa tindakan tadi Pak? Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya merasa nyeri pada lutut saya. Sudah berkurang sedikit rasa sakitnya. Syukurlah kalau begitu. Bapak sudah merasa lebih baik lagi dan merasa sakitnya sudah berkurang ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Sudah tidak ada Bu. Setelah 3 minggu, silahkan Bapak datang kembali ke sini ya untuk mengikuti proses rangkaian rehabilitasi yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Baik Bu, saya akan datang kembali lagi untuk melakukan proses rehabilitasi ini. Baiklah, jika ada keluhan lagi selama 3 minggu ke depan, Bapak bisa langsung hubungi saya. Dan untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Semoga Bapak sehat selalu. Sama-sama Bu, dan juga terima kasih banyak atas informasi dan segala arahannya Bu. Kalau begitu saya pamit pergi dulu ya Bu. Itulah tadi video cuplikan atau video singkat dari kami tentang komunikasi terapeutik mata kuliah komunikasi kesehatan. Terima kasih telah menonton. Bye.